Idul Adha selalu datang dengan gema takbir dan tawa keluarga yang saling bersahut-sahutan. Tapi di rumah besarku yang sepi, tak ada suara selain gema napasku sendiri yang menggema di antara dinding-dinding bisu. Tahun ini, untuk pertama kalinya, aku membeli seekor sapi kurban sendiri. Bukan untuk pamer kekayaan, tapi untuk merasa sedikit lebih hidup di tengah sunyi yang makin menggigit. Tapi dalam hiruk-pikuk penyembelihan nanti, bisakah kurban ini benar-benar menyembuhkan ruang hati yang telah lama kosong, atau justru membuka luka yang selama ini kusimpan rapat-rapat? Sudah lebih dari 5 tahun sejak suara terakhir almarhum suamiku bergema di dalam rumah ini. 5 tahun, tapi masih saja terasa seperti kemarin. Dinding-dinding tinggi rumah ini tak pernah benar-benar sunyi, karena kenangan itu masih menggantung di setiap sudut, di meja makan yang kini selalu terhidang untuk satu orang, di ranjang besar yang terasa dingin setiap malam, bahkan di kursi goyang kesayangannya yang tak pernah aku pindahkan sedikit pun. Namaku Betty. Usia 50 tahun dan aku seorang janda. Ditinggal mati oleh suami yang begitu kucintai. Kami tak memiliki anak. Sering orang berkata, aku wanita beruntung karena harta suamiku melimpah. Tapi mereka tak pernah benar-benar tahu bahwa harta hanya mampu membeli makanan, bukan teman makan. Mampu membeli kasur empuk, bukan pelukan hangat sebelum tidur. Aku tinggal di rumah besar peninggalan suami. 2 lantai, halaman luas, kebun kecil di belakang, dan garasi yang cukup untuk 3 mobil. Tapi sejujurnya, rumah ini terlalu besar untuk 1 orang. Aku menjalani hari-hari seperti mesin. Bangun pagi, menyeduh teh sendiri, membuka jendela satu-satu, sambil mengelap kaca yang tak pernah benar-benar kotor. Kadang aku sengaja memesan makanan melalui aplikasi, hanya agar bisa berbicara 1-2 kalimat dengan kurir. Itu pun sering hanya berupa, sudah dibayar ya mas. Lalu kurir pergi, dan aku kembali menatap kosong ke dinding. Tetangga-tetanggaku cukup baik. Mereka sering menyapa saat lewat. Tapi aku tahu, mereka punya kehidupan sendiri. Aku hanya bagian dari cerita lama. Perempuan kaya yang pernah hidup bahagia, lalu ditinggal mati. Tak banyak yang bisa mereka ajak bicara dariku. Sampai suatu pagi di bulan Zulhijjah, ketika suara takbir mulai terdengar dari kejauhan dan udara pagi terasa lebih syahdu dari biasanya, aku termenung di teras. Tanganku menggenggam secangkir kopi, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa perlu melakukan sesuatu. Sesuatu yang berarti, yang bisa mengisi ruang kosong ini walau hanya sejenak. Bagaimana kalau aku berkurban tahun ini? Gumamku. Kupikir, bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal kerinduan akan kebersamaan. Di hari raya nanti, mungkin akan banyak orang datang. Mereka membantu, memotong, membersihkan, lalu memasak dan membagi daging. Rumahku, setidaknya sekali dalam setahun, akan penuh tawa dan langkah kaki. Bukan gema sepi yang bersahutan. Tanpa berpikir panjang, aku menghubungi panitia kurban masjid di dekat rumah. Mereka menyambut dengan hangat dan menawarkan beberapa pilihan. Aku tak peduli harga, kupilih saja sapi terbesar yang mereka sebut. Sapi yang besar itu nanti harus dipotong oleh penjagal yang berpengalaman ya Bu, kata salah satu panitia, Pak Hasan. Bisa dicari Pak? Tanyaku. Bisa, nanti kami hubungi Afan. Dia biasa motong sapi besar di daerah sini. Masih muda, tapi sangat profesional. Sapinya nurut kalau dia yang tangani. Aku mengangguk. Nama itu belum begitu berarti untukku saat itu. Afan hanyalah bagian dari rencana kecilku untuk menghidupkan kembali rumah ini. Hari-hari berikutnya aku isi dengan persiapan. Kucek kembali taplak meja yang sudah lama kusimpan, membersihkan peralatan masak besar yang dulu biasa kupakai bersama suamiku saat acara keluarga. Bahkan aku membeli kipas angin baru dan membenahi ruang tamu agar lebih lega. Semua itu kulakukan sendiri. Entah kenapa, aku merasa lebih kuat dari biasanya. Mungkin karena untuk pertama kalinya, aku punya harapan. Bukan harapan besar, tapi cukup untuk membuatku bangun pagi dengan semangat yang berbeda. Malam-malamku pun berubah. Dulu aku sering tidur sebelum jam 8 malam karena tak ada lagi yang bisa kulakukan. Kini, aku duduk lebih lama di teras, memandangi langit malam,
sambil membayangkan halaman rumahku yang ramai oleh orang-orang. Aku bahkan berharap anak-anak kecil datang, berlarian dan tertawa, mengisi kekosongan yang selama ini diam-diam menyesakkan dadaku. Beberapa hari sebelum Idul Adha, sapi yang kupesan datang. Seekor sapi jantan besar berwarna coklat muda. Matanya tajam, tubuhnya gagah, dan suara lenguhnya dalam. 2 orang panitia mengantar sapi itu dan mengikatnya di bawah pohon mangga di halaman depan. Tetanggaku, Bu Marni, keluar dari rumahnya dan tersenyum padaku. "Wah, Bu Beti berkurban ya tahun ini?" Aku hanya mengangguk, tersenyum kecil. "Alhamdulillah, rumahnya jadi rame nanti. Udah lama kita nggak ngumpul-ngumpul di sini," lanjutnya. Aku tersenyum lebih lebar. Kalimat sederhana itu seperti suntikan hangat untuk hatiku. Rame. Kata yang begitu kurindukan. Malam sebelum Idul Adha, aku nyaris tak bisa tidur. Bukan karena gelisah, tapi karena harapan yang tak sabar menunggu pagi. Aku menyiapkan meja makan, membuat kue, bahkan menyetrika baju terbaikku. Di cermin, aku mematut wajah yang mulai dipenuhi garis usia. Tapi entah kenapa, malam itu aku merasa cantik. Ada cahaya kecil yang kembali menyala di dalam dada. Besok rumah ini hidup lagi, bisikku pada diri sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur dengan senyum yang tulus. Pagi itu matahari baru setinggi pohon kelapa saat halaman rumahku mulai dipenuhi suara. Beberapa orang dari panitia masjid datang lebih awal, membawa peralatan dan perlengkapan untuk penyembelihan. Sapi besar milikku tampak tenang di bawah pohon mangga, seperti tahu dirinya sedang menunggu takdir. Aku berdiri di balik tirai jendela, memperhatikan satu persatu wajah yang datang. Ada Pak Hasan, Bu Marni yang membawa rantang penuh nasi uduk, dan anak-anak muda yang sibuk menyusun meja, serta menyiapkan alat-alat jagal. Mereka semua tampak begitu hidup, seolah membawa nafas baru ke dalam halaman yang sudah terlalu lama bisu. Hatiku bergetar, tapi bukan karena cemas. Rasanya seperti rumah ini sedang bangun dari tidur panjangnya. Aku mengenakan gamis sederhana berwarna hijau tua dan jilbab putih. Sengaja kupilih warna yang kalem, karena hari ini bukan tentang aku. Begitu pikirku. Tapi saat aku melangkah keluar rumah, semua mata menoleh padaku. "Wah, Bu Betty cantik banget hari ini," goda Bu Marni sambil tersenyum lebar. Aku tertawa kecil. "Malu, Bu. Sudah tua begini." "Cantiknya tetap awet, Bu. Luar dalam," balasnya sambil menyodorkan rantang ke arahku. Aku menerima rantang itu dan mengangguk. Dalam hati, pujian itu seperti air di tengah gurun. Aku tidak butuh pengakuan, tapi ternyata merasa dihargai itu menyenangkan. Lalu, pandanganku tertuju pada seseorang yang belum pernah kulihat sebelumnya. Seorang pria muda, mungkin masih di usia 30-an, bertubuh tinggi dan kekar, mengenakan kaos hitam dan celana panjang lusuh yang penuh debu. Tangan kanannya memegang tali sapi, dan yang membuatku terpaku adalah bagaimana sapi itu terlihat jinak di tangannya. "Afan," bisik Pak Hasan padaku, seolah tahu aku sedang bertanya-tanya. "Oh, dia yang..." Aku tak bisa menyelesaikan kalimatku. Penjagal. Tapi bukan penjagal sembarangan. Sapi segede itu, kalau bukan dia yang pegang, bisa ngamuk. Tapi kalau sama Afan, kayak patuh aja. Aneh tapi nyata. Aku mengangguk, menelan ludah, perlahan. Dari jarak beberapa meter, aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Rahangnya tegas, matanya tajam tapi tenang, dan kulitnya sedikit gelap, terbakar matahari. Tapi bukan itu yang membuatku tertarik. Ada sesuatu yang tidak bisa kugambarkan. Mungkin wibawa, mungkin karisma, mungkin rasa aman. Aku buru-buru membuang pandang saat matanya sempat menoleh ke arahku. Degup jantungku tiba-tiba lebih keras dari biasanya. Bodohnya aku, usia 50, dan bisa salah tingkah hanya karena menatap pria muda. Tapi sejak itu, mataku seperti tak bisa lepas darinya. Setiap kali Afan menarik tali sapi, setiap kali ia mengelus punggung hewan besar itu dengan tangan penuh kendali, hatiku bergetar aneh.
Ada sesuatu dalam gerak tubuhnya yang lembut tapi kuat, yang membuatku merasa dilindungi. Dan entah kenapa, aku suka itu. Siang hari, saat sapi mulai disiapkan untuk disembelih, aku berinisiatif menyuguhkan air dan makanan kecil kepada para tamu dan panitia. Beberapa ibu-ibu membantuku di dapur, membuat suasana rumah semakin hidup. Tawa mereka, obrolan mereka, langkah kaki anak-anak yang berlari-larian di halaman, semuanya seperti menempelkan plester pada hati yang luka. Tapi bahkan di tengah keramaian itu, mataku tetap mencari satu orang. Afan. Ia sibuk menyiapkan peralatan, mengganti pakaian luarnya dengan baju kerja yang lebih kotor. Tubuhnya berkeringat, tapi tidak terlihat jorok. Justru, ada ketulusan dalam kerja kerasnya yang menambah daya tariknya. Sore hari, setelah sapi disembelih dan daging mulai dipotong-potong, aku menyempatkan diri berdiri di sisi dapur luar. Dari sana, aku bisa melihat Afan bekerja. Ia begitu fokus, tidak banyak bicara, hanya sesekali menjawab jika diajak ngobrol. Tapi senyumnya, sederhana dan hangat. Aku mengusap pelipis. Ya Allah, aku ini kenapa? Bisikku dalam hati. Ini bukan cinta. Aku tahu itu. Mungkin hanya perasaan kesepian yang melihat secercah cahaya. Tapi, tidak bisakah perasaan itu diberi ruang walau sedikit? Malamnya, setelah semua orang pulang, halaman rumah kembali sunyi. Hanya daun-daun yang bergerak tertiup angin, dan sisa jejak kaki di tanah yang menjadi bukti bahwa hari itu benar-benar hidup. Aku duduk sendirian di teras, menatap ke arah tempat sapi tadi diikat. Sekarang hanya tali kosong yang tergantung di pohon. Tapi, dalam bayanganku, aku masih bisa melihat Afan berdiri di sana, dengan tangan penuh darah dan mata yang tenang. Ku peluk tubuhku sendiri, bukan karena dingin, tapi karena ada ruang dalam dada yang terasa makin luas dan makin kosong jika tidak segera kuisi. Malam itu aku tidur dalam diam, tapi bukan diam karena sunyi, melainkan diam karena hatiku sedang penuh oleh sesuatu yang belum bisa kutentukan. Dan untuk pertama kalinya, aku ingin esok cepat datang. Bukan karena ingin bangun, tapi karena ingin melihatnya lagi. Afan. Sebuah nama yang belum kukenal dalam, tapi telah masuk begitu jauh ke dalam benakku. Hari-hari setelah Idul Adha berjalan lebih cepat dari biasanya. Bekas penyembelihan telah dibersihkan. Aroma daging sudah tak lagi tercium di dapur. Dan suara tawa yang kemarin ramai kini menghilang begitu saja. Seperti angin yang datang dan pergi tanpa pamit. Tapi satu hal tertinggal. Bayang-bayang tentang Afan. Aku mencoba kembali ke rutinitas semula. Menyapu pagi, menyeduh kopi sendiri, menatap halaman yang kini sepi kembali. Tapi tak bisa. Tak seperti biasanya. Ada sesuatu yang kosong. Lebih dalam dari sebelumnya. Seperti sepi yang diberi rasa. Aku seperti orang yang habis mencicipi hangatnya, pelukan lalu disuruh kembali ke dinginnya kesendirian. Aku duduk di kursi rotan favorit suamiku. Kursi itu dulu terasa menakutkan karena mengingatkanku pada kenangan. Tapi kini, yang mengganggu bukan lagi masa lalu. Yang mengganggu justru harapan baru yang menggantung dan tak tahu harus kemana. Aku memikirkan Afan hampir setiap hari. Bahkan ketika aku mencoba melupakannya, pikiranku justru semakin aktif membayangkannya. Tangan kekarnya, senyumnya, cara dia menunduk sopan saat menyalamiku. Dan yang paling mengganggu, bagaimana hatiku berdetak lebih cepat setiap kali bayangannya muncul. Sampai akhirnya, satu pagi, aku menemukan alasan untuk menghubunginya lagi. Salah satu televisi di kamarku rusak, dan entah bagaimana, ide itu muncul begitu saja. Mengundang Afan ke rumah, bukan sebagai penjagal, tapi sebagai laki-laki yang bisa diajak bicara. Aku mencari nomor panitia kurban, dan berpura-pura bertanya tentang pembagian daging tambahan. Setelah basa-basi, aku beranikan diri bertanya, Pak Hasan itu, Afan masih ada di sekitar sini, enggak ya? Pak Hasan sempat diam sebentar. Masih, Bu. Memangnya kenapa? TV saya rusak. Maksudnya, kalau dia bisa bantu ngangkat TV-nya ke ruang tamu saja, biar nanti saya panggil teknisi yang perbaiki.
Berat soalnya, jawabku, sambil memaksakan nada santai. Iya, saya sampaikan ya, nanti saya kasih nomor ibu ke dia. Tak lama kemudian, telepon genggamku berdering. Nama tak dikenal muncul, tapi aku tahu, itu dia. Halo Bu Betty, suaranya dalam, tenang, dan sopan. Aku menelan ludah. Iya, ini saya. Maaf mengganggu. Bisa bantu saya sedikit hari ini, kalau tidak sibuk? Insya Allah bisa, Bu. Jam berapa kira-kira? Siang saja, setelah zuhur. Kalau sempat. Oke, Bu. Saya ke sana. Telepon ditutup. Tapi jantungku masih berdebar, seolah baru selesai mengaku sesuatu yang rahasia. Tanganku bergetar kecil saat menyentuh kerah baju. Aku merasa bersalah, entah pada siapa. Mungkin pada usia. Mungkin pada almarhum suami. Mungkin pada diriku sendiri. Siang itu, Afan datang mengenakan baju sederhana. Kemeja kotak-kotak dan celana jeans bersih. Wajahnya segar, rambutnya disisir, rapi. Entah kenapa, aku merasa ia juga sempat memperhatikan penampilannya sebelum kesini. Dan itu membuatku sedikit senang. TV-nya yang mana, Bu? Tanyanya, sopan seperti biasa. Aku menunjuk ke kamar utama. Di dalam, tapi berat. Saya tidak kuat. Mau saya pindahkan ke ruang tamu saja, biar teknisinya nanti mudah ceknya. Afan mengangguk. Ia masuk ke dalam kamar, dan tanpa banyak bicara, mengangkat TV besar itu dengan mudah. Otot-otot lengannya tampak menegang saat memindahkan benda itu, dan untuk beberapa saat, aku berdiri kaku di ambang pintu kamar sambil memerhatikannya dari belakang. Setelah TV diletakkan di ruang tamu, ia menoleh padaku. Sudah, Bu. Ada lagi? Aku ingin bilang, tidak. Tapi lidahku terlalu egois untuk jujur. Afan, panggilku pelan. Suaraku sendiri terasa asing di telinga. Ia menatapku. Iya, Bu. Aku menggenggam jemariku sendiri, merasakan dinginnya telapak tangan. Masuk ke kamar sebentar, bantu saya. Ambilkan bantal-bantal yang masih di lemari. Berat juga. Ia tampak ragu sesaat. Tapi kemudian mengangguk. Baik, Bu. Afan melangkah masuk ke kamar lagi. Aku mengikuti di belakangnya. Pintu kubiarkan setengah terbuka. Ia membuka lemari dan mulai menarik satu persatu bantal yang kutunjuk. Dan di saat ia sedang membungkuk mengambil bantal terakhir, aku mendekat, perlahan. Tubuhku menggigil. Tapi hatiku lebih kuat dari rasa takut itu. Aku memeluknya dari belakang. Afan terdiam. Pelukanku bukan pelukan nafsu, tapi pelukan dari hati yang terlalu lama menggigil dalam kesepian. Pelukan yang berkata, tolong, lihat aku, meskipun tanpa suara. Afan, bisikku. Ia diam. Tak bergerak, tak menjauh, tapi juga tak membalas. Maaf, kalau ini membuatmu tak nyaman. Aku sudah terlalu lama sendiri. Dan aku tidak tahu kenapa kamu berbeda. Akhirnya, Afan perlahan melepas tanganku dari tubuhnya. Ia menoleh, wajahnya serius tapi tidak marah. Hanya terkejut. Bu Betty, katanya pelan. Saya hormat sama ibu. Dan saya tahu ibu wanita yang kuat. Tapi saya belum pantas, dan saya belum siap. Aku menunduk. Rasanya seperti disiram air es. Tapi bukan karena malu. Karena aku tahu, perasaanku bukan salah. Yang salah hanya caraku. Maaf, kataku lirih. Maafkan saya. Afan tersenyum, tipis. Enggak apa-apa, Bu. Saya ngerti. Lalu ia pamit, meninggalkan kamar, meninggalkan rumah, dan meninggalkan aku yang berdiri di antara bantal-bantal yang belum sempat dibenahi. Malamnya, aku menangis untuk pertama kalinya sejak suamiku meninggal, tapi bukan karena penolakan. Justru karena aku merasa lebih hidup, lebih nyata, lebih manusia. Dan aku akhirnya sadar, keramaian tak selalu bisa mengisi ruang hati. Tapi keberanian untuk mengakui kesepian, itulah awal dari sembuh. Sejak hari itu, aku tak lagi menghubungi Afan. Bukan karena malu, tapi karena aku tahu ada perasaan yang perlu dijaga jaraknya
agar tetap utuh, agar tidak memaksa tumbuh di tanah yang belum siap. Aku juga tidak menghindar dari bayangannya. Justru, aku belajar menerima bahwa perasaan yang pernah muncul itu bukan hal yang memalukan. Ia datang bukan untuk membuatku malu, tapi untuk mengingatkanku, aku masih hidup. Aku masih mampu merasa, dan aku berhak untuk itu. Rumah besar ini kembali sunyi, tapi bukan sunyi yang membekukan. Lebih seperti diam yang tenang, yang sudah berdamai dengan kenyataan. Kupandangi foto-foto tua di dinding ruang tamu. Ada suamiku, ada orang tuaku, dan ada aku, bertahun-tahun lalu, tersenyum kaku dalam balutan kebaya saat pernikahan. Wajah yang tidak berubah terlalu banyak, tapi maknanya sudah berbeda jauh. Dulu, aku pikir kesetiaan berarti bertahan dalam diam, tidak membuka pintu hati meski sepi menyiksa. Tapi sekarang aku tahu, kesetiaan yang sesungguhnya adalah menghormati perasaan sendiri, meski itu artinya harus belajar mencintai diri sendiri lagi. Dan siapa sangka, seorang penjagal sapi telah menjadi cermin besar untuk hidupku? Hari-hari berlalu dengan lebih ringan. Aku mulai menyibukkan diri. Aku ikut pengajian di masjid. Kadang-kadang mengajak anak-anak tetangga bermain kucing-kucingan di halaman rumah. Dan yang paling mengejutkan, aku mulai membuka dapurku untuk membuat nasi kotak bagi mereka yang butuh. Bukan karena ingin dikenal, tapi karena aku sadar, memberi adalah cara paling jujur untuk meredakan sepi. Satu sore, saat aku sedang menjemur kain, terdengar suara motor berhenti di depan pagar. Aku menoleh, dan dadaku berdegup pelan. Afan, ia turun dari motor, membawa karung kecil di tangan kiri. "Permisi, Bu." Sapanya pelan. Aku tersenyum. "Afan, tumben." "Saya lewat sini, terus ingat Ibu pernah cerita suka buah kelengkeng. Tadi saya mampir dari rumah Paman, di kebun. Sekalian bawa ini." Ia menyodorkan karung kecil itu. Aku menerimanya dengan senyum penuh makna. Senyum yang tidak berharap lebih. Hanya mengucap terima kasih dari dalam hati. "Terima kasih, Afan. Mau masuk dulu?" Ia sempat ragu, tapi lalu mengangguk. Kami duduk di teras. Tak banyak bicara. Hanya obrolan kecil soal cuaca, soal kampung yang makin ramai. Tapi itu cukup. Karena di antara kata-kata itu, ada kehangatan yang tak harus dijelaskan. Dan saat senja mulai turun, ia pamit dengan sopan. Tapi sebelum naik ke motornya, ia menatapku dengan mata yang jujur. "Bu Betty, saya ingat pelukan Ibu hari itu. Dan saya bukan ingin lari dari itu. Saya cuma belum tahu harus menyikapinya bagaimana." Aku mengangguk. "Aku mengerti. Aku tidak menyesal, Afan. Bahkan, aku bersyukur pernah berani merasa." Ia tersenyum, lebih tulus dari sebelumnya. "Saya juga, Bu." Sejak itu, Afan kadang datang. Kadang tidak. Tapi aku tak lagi menanti. Karena rumah ini tak lagi bergantung pada siapa yang datang atau pergi. Rumah ini kini bernyawa kembali. Karena aku, pemiliknya, sudah tak takut lagi mengisi ruang-ruang kosongnya dengan harapan dan keberanian. Ada yang berkata, kesepian adalah lubang yang tak terlihat, tapi terasa menyakitkan. Tapi bagiku, kesepian kini adalah taman sunyi yang bisa kutanami sendiri, dengan pohon-pohon baru bernama harapan, ikhlas, dan rasa cukup. Dan siapa tahu, suatu hari nanti ada seseorang yang datang dan ingin duduk di taman itu bersamaku, tanpa harus aku minta, tanpa harus aku peluk lebih dulu, cukup duduk, diam, dan mengerti. Karena rumah ini kini sudah tak lagi benar-benar sepi.